Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini utamanya tentang keberuntungan cinta untuk dirimu dalam waktu dekat. Jadi ini adalah Blessing About Love in Your Future ya. Jadi ini diperuntukkan untuk kolektif, diperuntukkan untuk banyak orang, dimana yang namanya collective reading seperti ini tidak bisa terpatok hanya dirimu saja, karena banyak yang nonton, jadi energinya juga bisa tercampur dan vice versa. Makanya ini bisa resonate, bisa tidak. Dan yang namanya collective reading, kamu harus pintar dalam menelaah informasi yang aku berikan. Jadi yang namanya pembacaan tarot itu kadang-kadang kan ada yang harafiah, ada yang metafora ya. Jadi apa yang aku sampaikan itu ada kiasan-kiasan, jadi harus diproses dulu. Oke. Dan perlu diingat, untuk kalian yang mau book personal reading harap sabar, aku balasnya satu-satu dari bawah. Dan kita udah masuk ke bulan April, so this is timeless juga readingannya. Jadi kapanpun kamu menonton, mau kamu sebulan menonton setelah aku post, 1 tahun setelah aku post, ini teraplikasikannya saat kamu menonton. Yang namanya readingan yang aku buat, kalau misalnya aku nggak cantumkan waktu yang tepat di situ di judulnya, ini berarti timeless semuanya. So fokus sama energi diri kamu sendiri. Caranya untuk bisa terkoneksi dengan aku, coba kita belajar meditasi dulu sebelum kita nonton. Belajar untuk clearing energi dan belajar untuk terkoneksi. Caranya bisa memvisualisasikan diri kamu datang ke aku, terus bisa istilahnya berkomunikasi via chat-chatan di komen. Jadi itu semua cara untuk terkoneksi ya. Dan perlu diingat, ada di sini ada energi healingnya. Untuk kalian yang mau claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Just sit back, relax, enjoy. Kalau kamu ngerasa ngantuk-ngantuk, pengen merem aja. Berarti energi healingnya bekerja. So, aku langsung mulai aja kali ya. Ke energi kamu dulu seperti biasa, baru nanti kita lihat keberuntungan cintamu dalam waktu dekat. There's Spirit Guide, Angel, Divine Power, like God, Ngerasa, Summon, My Ghost, I Can Speak the Truth. Give permission and protection to certain people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Their current energy right now. Ada, the Five of Swords. The Page of Cups. Thank you. Oke, di sini ada energi Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, Aries, Leo, Sagittarius, cek Sun, Moon, Rising, dan Venus and Vedic Rising. Kalau misal aku ngomong soal zodiak, aku ngeliat di sini ada yang lagi kesel sama informasi-informasi yang kamu dapatkan atau informasi yang tidak bisa tersampaikan. Dari The Five of Swords sendiri sebenarnya ini konflik. Pertama, konfliknya bisa dari luar, eksternal, sama teman, sama kolega, atau dari diri sendiri. Jadi hati, pikiran itu tidak selaras. Itu bisa juga konflik di situ. Cuman di sini trying your best untuk tetap menggunakan logika dalam situasi ini. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu menggunakan informasi atau menggunakan logika kamu, sometimes akhirnya yang kamu dahulukan itu bukan cinta damai, tapi ego gitu. Jadi kalau misalnya ada konflik, ini dasarnya manusia ya, pengennya menang kan kalau ada konflik atau ada argumentasi. Jadi kalau aku lihat di sini ada sebuah energi yang kayak bikin kamu sebel gitu loh. Cuman ini untuk beberapa aja. Tapi kalau dari Five of Swords sendiri, ini perubahan. Cara kamu berkomunikasi, cara kamu menyerap informasi, ini ada yang berubah. Di sini ada Page of Cups, mencoba untuk, ini ada yang in love juga. Ini macam-macam energinya. Ada yang lagi bingung sama diri sendiri. Ada yang lagi bingung sama diri sendiri. Ada juga bingung sama keadaan, sama orang-orang sekitar. Nih ada yang konflik lah. Cuman di sini ada juga beberapa dari kalian lagi in love.
lagi jatuh cinta, lagi membayangkan percintaan yang bisa kamu raih. Page of Cups itu energi bucin. Cuman ini kayak melukiskan kisah cinta yang kamu pengen. Aku juga ngeliat ini beberapa dari kalian lagi menghayal soal percintaan. Cuman dari Page of Cups, if you see this, ini cupsnya warna biru gede. It means ada sedikit kamu tetap menggunakan rationality dalam membangun apapun yang kamu pengen bangun di kepala kamu itu soal percintaan. Aku ngelihatnya di sini ada ketulusan, ada yang, tapi karena di Five of Swords ada yang ragu juga sama perasaan sendiri. So di sini ada Page of Wands. Oke. Aku ngelihatnya ini kayak anak kecil masuk ke toko permen, feels excited, tapi di situ juga bingung dan takut. Lagi berharap orang baru untuk masuk ke dalam hidup kamu. Ini energinya excited, tidak patah semangat juga soal percintaan. Aku bakal confirm ya dari tarot yang satu lagi. There's Spirit Guide, Angel of Power, like God, and Jesus. Tell me about their current energy right now, the people who watch this video. Their current energy. Ada Six of Pentacles. Generosity. Ada banyak hal yang berubah sama kamu sih. Cara kamu memandang seseorang juga ada yang berubah. Cuman dari Six of Pentacles di sini secara energi ya, lagi baik-baiknya untuk memberikan perhatian. Jadi lagi nurturing, lagi ingin memberi, lagi ingin mengasihi. Cuman kalau aku lihat di sini, if you don't have, untuk kalian yang single ya. Sorry sebentar. Aku minum dulu. Untuk kalian yang single, coba perhatikan orang-orang sekitar. Misal ke orang tua, ke temen, aku mau bilang pacar, ke kakak atau ke adik. Di sini ada energi di mana ada banyak hal yang harus kamu berikan dulu gitu. Nanti ada fasenya kok, akan ada banyak yang terwujud. Cuman di sini ada Earth sign juga, Taurus, Virgo, Capricorn. Ada yang lagi ngalamin sebuah fase excitement, jadi kayak sesuatu hal yang bikin kamu seneng. Cuman aku ngelihatnya di sini juga be careful sama ego ya. Jangan sampai ego kamu itu akhirnya mensabotase sebuah kebahagiaan. So this is your energy. Ada elemennya sih banyak, ada semuanya di sini. Jadi ada lengkap, ada fire sign, ada water sign, ada air sign, ada earth sign. Cuman aku bakalan lihat tentang anugerah apa soal percintaan yang akan datang dalam hidup kamu. Blessing about love for the people who watch this video. There's Spirit Guide, Angel of Power, like God, and Jesus. I will say my ghost, so I can speak the truth. Give mission and protection to the people who watch this video. Tell me about blessing, about love, about their love life that they will have soon. Ada the Empress, Nine of Wands, Eight of Wands, ada the Nine of Pentacles, sama ada the Nine of Swords. Ada yang akan hadir dalam hidup kamu. Cuman kalau ini ada energi gasrak-gusruk ya. Jadi ingin segala sesuatu terjadi dengan cepat. Aku lihat dari the Empress. Untuk kalian yang feminine energi di sini ini bagus banget. Kenapa? Karena kalian diem aja. Anugerah yang akan datang. Jadi bukan kamu yang mencari. Jadi kalau Empress itu istilahnya kamu fokus sama diri kamu sendiri. Upgrade yourself lah. Jadi menaikkan standar diri kamu, menaikkan level kamu. Di situ kayak memanjakan diri, memberikan nutrisi ke diri sendiri. Nutrisi itu bukan hanya soal makanan ya, tapi juga dari knowledge, dari hal-hal yang dari fisik, kecantikan, kesehatan dan segala macam. Kamu fokusin ke diri sendiri, di situ akan ada yang datang. Cuman untuk kalian yang maskulin berhubungan sama feminine, ada sesosok orang yang sangat care banget sama kamu. Jadi anugerahnya adalah ada orang yang sesayang itu sama kamu dan
ini lebih seperti ketulusan datangnya. Cuman dari the Nine of Wands sendiri, kalau anugerahnya the Nine of Wands ini, you healed. Kamu mendapatkan tambahan keberanian di sini untuk menghadapi siapapun ya, bisa kamu anggap lawan di percintaan. Dan kalau dari Eight of Wands sendiri, aku ngelihatnya di sini ada fase dimana kamu akan berhadapan sama seseorang dengan level yang sama, dengan kepintaran yang sama, dengan energi yang sama, you face to face lah istilahnya. Di situ akan ada sebuah pembelajaran yang bisa kamu serap. Cuman untuk kebanyakan dari kalian yang energi single, anugerahnya adalah kamu memanjakan diri sendiri. Jadi cinta untuk diri sendiri atau self love kamu makin bergede lagi. Dari the Nine of Pentacles aku melihat di sini memanjakan diri banget-bangetan ya. Ini kayak lebih, misalnya kamu memanjakan diri saat ini nih, kamu akan double it nanti gitu. Akan lebih fokus banget sama diri sendiri. Dan di situ yang datang itu aku ngelihat ada orang baru memang, cuman ini kebanyakan karena rezeki. Jadi entah teman-teman yang lebih care, entah keluarga yang lebih care, tapi juga di sini ngomongin soal sisi feminin kamu yang lebih memancarkan cinta. Jadi orang-orang lebih mengasihi dirimu gitu. Cuman aku ngeliat di sini ada energi Taurus, energi Cancer, energi Libra, energi Pisces, terus juga ada Scorpio, Capricorn, and Virgo, Aries, Leo. Oke? Ada romance yang datang dengan cepat, tapi aku tidak melihat ini akan stay dengan waktu yang lama. Aku bahkan konfirmasi ya. Kita confirm about your love life. Blessing in the people who watch this video, love life. Anugerah di percintaan kamu. Ada the Emperor, so you will find someone yang aku bilang equal, face to face. Kamu bisa berhadapan sama orang ini. Untuk kalian yang feminine, kamu akan bertemu sama seseorang yang punya otoritas yang bagus. Jadi dia itu ruling. Jadi dia tuh mengatur kehidupannya dia sendiri, dan dia orang yang pasti, of course. Terus kalau di sini ada the Queen of Cups, blessing about your love life. Ada the Lovers. Thank you. Di sini, if you see, kita bahas yang ini dulu ya. Ini sama ini. Nih, dari gambarnya, the Lovers itu biasanya buat choices, pilihan. Cuman kalau di sini kan dia kayak bergandengan tangan, kayak agree akan sesuatu. Oke, aku setuju sama kamu. Kita melihat ke titik yang sama, istilahnya seperti itu. Ayo kita jadi partner. Dan di sini kayak, if you see, kalau kamu lihat di sini, dia sejajar. Walaupun secara energi mereka berdua beda, kalian berdua beda di sini, tapi sejajar. Jadi awalnya memang bukan keadaan percintaan yang kayak oh my god it's love at first sight, nggak gitu. Cuman awalnya memang kayak ada sisi kayak ingin menantang dari dia atau dari diri kamu. Kayak saat duel itu terjadi, oke, ternyata aku menemukan sosok orang yang bisa equal sama aku, bisa sepadan sama aku. Bukan hanya dari secara finansial, tapi juga bisa secara mental, secara passion and desire. Oke, itu. Confirmnya untuk the Empress ada the Emperor. Jadi kalau aku ngelihat kamu akan bertemu sama seseorang yang it's like couple lah, kayak klub gitu. Kayak kunci ketemu gembok, kayak puzzle ketemu missing piece. Terus di sini kalau aku lihat untuk kalian yang feminin, kamu akan merasa dilindungi. Untuk kalian yang maskulin, kalian akan merasa disayang, dikasihi. Jadi itu ada energi taking and giving yang bagus, dimana role kalian, peran kalian semua itu dipakai dengan sempurna. Jadi kalau aku ngelihatnya dari The Emperor sendiri, dia akan memahami entah kesukaan kamu nonton tarot, entah kesukaan kamu
untuk secara hal simple kayak makanan. Untuk itu dia akhirnya kayak saat dia mencoba memahami itu, istilahnya hatinya tersentuh, terkonek di situ. Walaupun dia pakai baju besi, akhirnya saat dia mencoba untuk memahami dalamnya kamu, di situ dia juga tidak mau dia harus juga membuka si protectionnya dia. Untuk kalian yang maskulin, di sini ada role dimana kamu banyak akan bertanya, kebingungan nih gitu. But dia akan menunjukkan ketulusan. Di situ akan ada fase dimana kamu melihat si dirinya secara utuh, secara penuh, dan di situ kamu akan mempunyai kepastian gitu. Untuk beberapa kalian akan berhubungan sama sosok orang yang memang energinya kayak Aries, kayak Leo, pemberani. Cuman ada sedikit keras kepala. Tapi kalau aku lihat di sini, ini bisa dipermaklumin karena entah dia datang dari keluarga yang bersahaja, entah dia datang dari apa ya ini pekerjaan yang memang mengharuskan dia seperti itu gitu. Kalau kamu ngeliat di sini belakangnya banyak batu, ya, kepala batu lah istilahnya. Keras kepala, terus dia juga kokoh orangnya. Tapi jadi ibaratkan kayak gini loh, kalau kamu mencoba untuk ngehantam batu pakai pisau, yang kalah kan biasanya pisaunya kan, dimana dia itu lahir di dunia ini emang untuk menghadapi hal-hal kayak gitu yang keras-keras. Tapi kalau batu kamu tetesin air lama-lama kan itu akan korosif, akan mengikis kan. Sama air yang selembut itu bisa menyentuh si dalamnya batu gitu. Sama seperti dia seperti itu. Terus di sini ada Queen of Cups. Pengalaman hidup kamu soal percintaan, rasa sakitmu tidak akan mengikis cara kamu untuk mencintai seseorang. Jadi kalau misalnya anugerahnya adalah kamu akan merasakan gimana diri kamu mencintai seseorang lain. Ngerti nggak? Jadi contoh kamu pernah mencintai si A sedalam mungkin. Nah ini fasenya kamu dicintai sama seseorang dengan energi kamu mencintai orang lain. Bisa paham gak sih? Gitu. Jadi istilahnya kamu akan diberikan cinta yang pernah kamu berikan lah gitu. Mungkin memang bukan sama orang yang sama, tapi kamu akan merasakan, oh ternyata aku tuh dulu kayak gini ya, mencintai seseorang tuh kayak gini gitu. Di sini lovers pertemuan sama seseorang, but lovers biasanya juga opsi. Cuman karena di sini aku tidak melihat ada kebingungan di opsi, jadi kamu bisa mudah untuk memilih gitu. Energi kalian akan bersatu. Ada King of Pentacle di sini. Kalau kamu lihat ini cara duduknya itu punya kesamaan, ya kan? Dia punya singgasana sendiri, kamu juga punya singgasana sendiri. Contohnya seperti itu. Kalau kamu berhubungan sama feminine, dia tidak akan terlalu pusing soal keuangan karena dia bisa sendiri. Kalau kamu berhubungan sama maskulin, dia orangnya suka providing. Jadi dia tahu kamu bisa mendapatkan keuangan kamu sendiri. Dia juga tidak minder sama keuangan diri kamu, tapi dia akan memberikan manisnya kehidupan. It's like dia akan ngasih cherry on top gitu loh. Dimana yang dia kasih tuh hadiah-hadiah manis gitu. Cuman kalau aku lihat di sini ada equality ya. Jadi kayak power couple dimana you both holding a wine di sini. Bisa ada untuk beberapa dari kalian ini emang beneran kayak ada wine and dine dimana kamu ada dinner sambil minum wine. Ada juga yang ini metaforanya adalah kesuksesan gitu. Kesuksesan dalam arti kamu menemukan jati diri sendiri dan kamu akhirnya menemukan orang yang juga menemukan jati dirinya. Di sini you grow banyak tumbuhan yang tumbuh. Ini hubungan yang tumbuh dan stabil gitu. Cuman balik lagi kita lihat kebingungannya ya. The Knight of Swords ini sama the Moon.
ada yang datang ke dalam hidup kamu cuma sesaat aja, jadi kamu ngerasain cinta sesaat. Cuman di sini ada juga hubungan secara alam bawah sadar. Ini banyak informasi yang akan datang ke kamu, cuman too much information akan membuat dirimu bingung. Kalau aku lihatnya di sini ada ada banyak hal yang tidak bisa dilogikakan. Ada banyak rahasia yang gak bisa diungkap. Kalau kamu mencoba untuk mengkontrol itu agar terungkap, itu akan membuat kamu terjebak dalam ilusi. Gitu. So, ini kan azan ya. Jadi saya pause dulu sebentar, baru nanti kita lanjut lagi. So, aku bakalan baca dari Oracle Card, pesan untuk kamu. Baru nanti aku juga baca outcome-nya seperti apa. Dearest Spirit Guide, Angel, Divine Power, what like God, Goddesses, Mama's may God suck and speak the truth, give information and protection to the people who watch this video. Message for their love life. Healing family issues, your love life is a benefit as you forgive your parents. Jadi hubungan percintaan kamu selanjutnya di masa sekarang, di dunia ini, di kehidupan sekarang akan berpengaruh dipengaruhi oleh hubungan kamu sama keluarga. Ini jadi ada isu-isu soal keluarga kamu secara personal. Aku kan banyak nih, jadi private life kalian tuh banyak nih. Ada yang hubungan sama bapak, ada yang hubungan sama ibu, atau hubungan sama saudara, siapapun ya, family. Ini ada isu-isu yang harus selesaikan dulu gitu. Ada flirt, extend your light-hearted energy to others. Jadi ini gini, saat kamu desperate, kamu nongkrong nih di lingkungan pertemanan kamu, atau kamu ketemu orang baru, energi desperate kamu akan terpancar. Saat kamu bingung, saat kamu cemas berlebih tentang siapa nih pacar aku, siapa ini yang bakal jadi jodoh aku, itu vibes-nya kerasa. Tapi kalau kamu dengan tenang, dengan nyaman, dengan happy kamu bergaul, di situ kamu akan memancarkan. Nah, saat kamu memancarkan, di situ lebih banyak yang senang, lebih banyak yang suka. Jadi orang-orang pun ngerasain vibes kamu positif gitu. Thank you. Love yourself first. Your self-respect makes you romantically attractive. Jadi respect diri kamu sendiri dulu sebelum kamu mencoba untuk membagi cinta kamu ke orang lain. Di sini saat kamu respect dan istilahnya memberikan dirimu cinta gitu, banyak-banyakin self love. Di situ orang-orang yang memang ingin mendekati kamu, yang memang ingin dekat sama kamu, di situ dia tahu nih boundaries, tahu batasan. Oke, aku harus seperti apa, aku harus gimana. Jadi untuk orang-orang yang hanya main-main pun akan jadi minder gitu. Heart-to-heart conversation, honestly discuss your feeling with each other. Jadi ada fase dimana kamu juga harus kenal sama seseorang dari hati ke hati. Jangan menilai hanya dari luarnya saja. Itu hilangkan gengsi. Kalau yang kamu kebanyakan gengsi, coba hempaskan gengsi. Gengsi gak akan membawa kamu kemana-mana soalnya. Message for the people who watch this video. I need to cut from this. The Holy Spirit expect miracles. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has you back. Jadi your guidance, spirit guide, penjagamu, alam semesta itu membantu kamu dan melindungi diri kamu. Dan kamu harus ingat kalau cinta itu nyata. Keadaan yang kamu anggap gak mungkin, itu bisa jadi mungkin. Dan itu terjadi secara natural. Jika kamu berekspektasi untuk adanya sebuah miracle, itu bukan sesuatu hal yang bisa dikontrol.
Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. Temukan jati diri kamu sendiri, temukan diri kamu sendiri, dan saat kamu sudah nemuin itu, claiming your power. Kamu punya kekuatan di dalam diri kamu sendiri, jangan sampai lupa itu. So, aku bakalan lihat tentang the outcome of the situation. Dearest Red Guide, Angel of Control, like God, and get assess. Tell me about the outcome of the situation. The outcome of the situation. Ini untuk saran ya beberapa dari kalian. Jika kamu terlalu menggenggam sesuatu terlalu erat, misal kamu berharap sama seseorang yang terlalu berlebih, yang mengekang sesuatu, itu yang ada itu akan merugikan diri kamu sendiri. Jadi semakin kamu menggenggam itu akan semakin loose, semakin lepas. The outcome of the situation. Aku ngelihat untuk beberapa dari kalian ada selebrasi dari the Knight of Wands, keberanian untuk mencintai, Ace of Cups. Oke, let's see ya. Di sini ada Ace of Cups. Ini konfirmasi tentang kamu akan merasakan cinta yang berlebihan dari seseorang. Ini, if you see, kalau kamu lihat, dia punya cups, dia memberikan cups, di belakangnya banyak cups lagi. Jadi kayak kamu kehausan, haus akan perhatian, punya haus akan cinta, ada banyak gitu, istilahnya kayak gitu. Kalau kalian ngeliat asap, tenang, itu bukan kebakaran. Dari Knight of Wands sendiri aku ngelihatnya ada keberanian untuk cinta, dan kalau aku lihat di sini ada banyak passion ya, banyak gairah. Yang paling jelas adalah kamu akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dilogikakan, dilihat. Ini sesuatu yang tangible, because passion yang namanya gairah kan kita nggak bisa nentuin tuh gairahnya apa. Karena ini ada gairah yang oke, ngedate gitu loh, kayak senang banget ngedate, senang banget hahihi. Ada juga yang gairahnya karena seksual, jadi macam-macam. Di sini juga ada action, ada sebuah gerakan lah. Ini kalau aku lihat tawaran cinta. Aku konfirmasi lagi dari sini. Terus Red Guide, Angel of One Power, what like God in your sense. Tell me about the outcome of the situation. What do they need to know about the outcome? Ada the Wheel of Fortune. Sama ada the Knight of Cups. Untuk kalian yang single, akan ada yang ngajak ngedate, akan ada yang menawarkan cinta. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu yang ngajak ke date, kayak kamu mendapatkan sebuah lampu hijau, atau sebaliknya ada proposal, jadi ada yang menawarkan. Ini kayak giving cups nih, aku punya perasaan ke kamu nih, aku kasih gitu. Terus dari the Wheel of Fortune ini soal keberuntungan. Kalau kita ngomongin soal ada Wheel of Fortune di percintaan, istilahnya ada keberuntungan untuk langkah apapun yang kamu ambil. Ada sebuah event yang membahagiakan. Ini eventnya tuh bisa event yang gede ya, misalnya kayak kamu pergi kemana, terus ada acara apa gitu. Tapi juga ada yang beneran kayak kayak intimate gitu, berdua yuk kita makan yuk, kemana yuk. Kalau enggak speak kayak aku mau nyobain makanan ini deh, terus padahal dia tahu itu tempatnya cuma kamu yang tahu, contohnya seperti itu. Jadi ada momen dimana kamu akan terkoneksi berdua, gak ada yang ngeganggu. Coba di Wheel of Fortune itu happy events, jadi ada ini ada juga yang tidak terduga, keadaan-keadaan atau skenario-skenario yang tidak terduga, tiba-tiba aja terjadi seperti itu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau tahu lebih spesifik tentang keberuntungan cinta kamu dalam waktu dekat dan gak kecampur dengan energi lain, kamu bisa buku reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah.
boleh request tentang pick a card atau soal general reading. Tapi gini, kemarin tuh ada yang ngomong soal minta requestan judulnya panjang banget. Sesimpel as kayak temanya apa gitu. Contohnya kamu suka temanya apa, aku tuh pengen catat orang-orang tuh paling suka kalau aku buat tuh temanya apa. Bisa percintaan, bisa financial situation, atau tentang spirituality. Soalnya kebanyakan emang dari kemarin requestnya soal percintaan. So kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you next reading. Bye.